Kembali lagi ke channel Toto Priyono. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Apa yang akan kita pelajari yaitu kesimpulan isi teks iklan, perbandingan organ pencernaan manusia, dan alat musik sederhana. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat sedang berbaris dan bersiap masuk kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit maknya kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mak hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata, anak-anak pun bisa terkena mak. Apa penyebabnya? Apa gejala mak yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Yuk kita cari tahu. Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pencernaan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita tidak makan langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan kita sendiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi, apa itu pencernaan? Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Untuk mengenal lebih baik lagi sistem pencernaan, coba lengkapi diagram berikut ini. Kita saksikan terlebih dahulu gambar sistem pencernaan. Bagian yang pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, kita akan membahas satu persatu organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut.
Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Berikut organ-organ mulut dan fungsinya. Yang pertama, lidah. Lidah pada sistem pencernaan berfungsi untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju ke kerongkongan. Mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi dan membantu dalam menelan makanan. Lidah tersusun atas otot lurik yang permukaannya dilapisi epitelum dengan banyak mengandung kelenjar lendir atau makosa. Organ yang kedua adalah gigi. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan, maka gigi dan lidah berfungsi sebagai pencernaan mekanik dalam mulut. Tulang gigi terbuat dari dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. Gigi membantu enzim pencernaan makanan agar dapat dicerna dengan efisien dan cepat. Dan organ yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur, disebut juga dengan saliva. Ludah berfungsi untuk memudahkan menelan makanan. Organ pencernaan selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan yang ada dalam kerongkongan yang hanya sekitar 6 detik. Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Organ pencernaan berikutnya yaitu lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dan lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya menghasilkan 2 enzim, yaitu renin yang memiliki fungsi untuk menggumpalkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium. Enzim yang kedua yaitu enzim lipase yang berguna memecah lemak dalam susu. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus halus. Pencernaan makanan terjadi duodenum atau usus 12 jari dan jejunum atau usus kosong. Sedangkan ileum usus penyerapan menjadi tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun, pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja.
Pada duodenum atau usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Dan organ pencernaan berikutnya adalah usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Sisa makanan tersebut yang berupa air dan garam mineral akan diserap kembali oleh usus. Setelah itu, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk fases atau tinja. Nah, setelah masuk ke dalam usus besar, maka sisa makanan akan dikeluarkan melalui organ pencernaan. Menurutmu, apakah organ-organ pencernaan manusia bisa bekerja sendiri? Organ-organ pencernaan manusia tidak bisa bekerja sendiri. Apakah organ yang satu membutuhkan organ yang lainnya? Ya, sangat membutuhkan. Karena setiap organ pencernaan memiliki fungsi masing-masing. Jika satu organ pencernaan tidak bekerja secara sempurna, pasti organ pencernaan lainnya akan ikut terganggu. Apa hubungan organ pencernaan dengan sistem pencernaan? Jika tidak ada organ pencernaan, maka tidak akan terjadi sistem pencernaan karena sistem pencernaan membutuhkan proses yang dilakukan oleh organ pencernaan. Dapat disebut juga sistem pencernaan merupakan sekumpulan organ pencernaan yang melaksanakan fungsinya untuk proses pencernaan. Tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Nah, kita akan belajar berperilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup berdasarkan iklan berikut. Coba perhatikan gambar berikut. Kalimat iklan yang ada iklan media cetak ini yaitu, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Gambar yang ada pada iklan yaitu kegiatan olahraga lari, memeriksa diri ke dokter jika sakit, rajin menggosok gigi, rajin membersihkan lantai dan mengepel, kemudian makan makanan sehat dan bergizi, kemudian rajin menguras bak mandi. Kesimpulan dari iklan tersebut cukup menarik dan cepat sasaran. Sasaran iklan itu yaitu masyarakat umum. Iklan tersebut sangat efektif untuk menghimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih. Untuk membuat iklan yang lebih baik adalah dengan menggunakan kata-kata yang menarik dan mudah dipahami seperti pada iklan. Apakah fungsi dari iklan tersebut? Ya, iklan berfungsi sebagai himbauan agar menjadikan pola hidup sehat sebagai gaya hidup. Iklan yang efektif mengandung hal-hal berikut.
Pertama, attention atau perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua, interest atau minat. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat, sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, desire atau keinginan. Suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Yang keempat, conviction atau rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang terakhir, action atau tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk jasanya. Pada pembelajaran sebelumnya, kami sudah belajar bahwa bernyanyi bisa diiringi dengan alat musik sederhana. Pada pembelajaran 4, telah belajar tentang alat musik sederhana yaitu galon air. Kemudian kita akan belajar alat musik ritmis sederhana dari benda-benda yang ada di sekelilingmu. Benda yang pertama bisa berupa kotak pensil, kemudian aqua botol, pensil, dan batu kerikil. Nah, kamu bisa mencoba menggunakan alat musik ritmis sederhana dari benda-benda yang ada di rumahmu untuk mengiringi sebuah lagu. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.